segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau mengasihi kami, dan Engkau memberikan hari ini buat kami semua, sehingga kami boleh mengingat kembali bahwa Engkau sudah memberikan kesukaan yang begitu besar, dan kesukaan itu telah datang di dalam kehidupan kami, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Engkau begitu baik Tuhan, dan sekarang Tuhan izinkanlah bagi kami untuk sekali lagi untuk mengambil bagian dalam persekutuan dengan firman-Mu, supaya apa yang telah Engkau rancangkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kesukaan yang besar itu hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau begitu baik Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan buat kita kembali sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Selamat Natal, Merry Christmas. Bapak Ibu dikasih di Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kesukaan besar telah datang. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 10 dan 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, pada hari ini sudah terjadi kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita ini bahagia. Misalkan kita mendapat hadiah, senang kan kalau dapat hadiah? Atau mungkin kita mendapat keturunan, atau mendapat laba yang besar, menjadi pemenang, menemukan barang yang hilang, berhasil menikahi orang yang sudah diperjuangkan sekian lama, dan sebagainya. Itu semua membuat kita bahagia. Di antara itu semua, mana yang paling membuat kita bahagia? Pada tahun 1945 yang lampau, bangsa Indonesia menerima kabar yang gembira, kabar bahagia. Apa itu? Kemerdekaan. Setelah sekian lama Indonesia dijajah, Indonesia dikeruk harta kekayaannya, pada tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Mereka, bangsa Indonesia, bisa menjadi bangsa yang merdeka, mandiri, dan berdaulat, diakui oleh bangsa-bangsa yang lain. Tentu hal ini membuat bangsa Indonesia menjadi bahagia, gembira. Tetapi orang yang bukan Indonesia, terlebih lagi musuh-musuh, terlebih lagi penjajah, gak suka. Orang yang bukan Indonesia belum tentu menerima kabar bahagia ini menjadi sebuah kebahagiaan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekitar 2000 tahun yang lampau, kabar gembira itu diberitakan kepada manusia, dan kabar gembira ini berasal dari kerajaan surga. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang." Kabar baik yang menggembirakan semua orang. Apa itu? Kalau kabar baik untuk pribadi, tiap pribadi itu bisa berbeda. Sama seperti tadi, kalau kita mendapatkan hadiah, kita bahagia, tapi orang lain belum tentu bahagia. Betul ya? Kalau kita ini bisa mendapatkan gadis idaman atau pria pujaan,
yang sudah diperjuangkan sekian lama. Kita bahagia, tetapi orang lain belum tentu bahagia. Bangsa Indonesia merdeka, bangsa Indonesia bahagia, gembira, tetapi bangsa yang lain belum tentu bahagia. Dan hari ini kita menerima kabar bahwa ada kabar gembira untuk semua orang, kabar yang sangat menggembirakan bagi semua orang. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kabar gembira ini berasal dari kerajaan surga dan ditujukan untuk umat manusia, kepada semua orang. Kabar gembira ini melampaui segala batas-batas regional, melampaui segala batas-batas wilayah, melampaui batas-batas suku, bangsa, bahasa, dan melampaui segala masa. Kabar gembira ini terus diberitakan kepada manusia, terus diberitakan. Dan kabar gembira ini menceritakan tentang kelahiran seorang raja yaitu sang penyelamat bagi umat manusia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di dalam ayat ke-11, hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kabar yang berasal dari kerajaan surga ini berbicara tentang kelahiran seorang raja, berbicara tentang seorang raja dan Tuhan yang berasal dari kerajaan surga bagi manusia. Tentu kabar ini sangat menggembirakan bagi orang-orang kerajaan surga, bagi penghuni kerajaan surga, bagi warga kerajaan surga. Kabar ini sangat menggembirakan. Siapa yang dimaksud dengan warga kerajaan surga? Siapa yang dimaksud dengan warga kerajaan surga? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika saya berjalan-jalan, misalkan saya bergaul, saya berjalan-jalan, misalkan di Tiongkok atau di Macau atau mungkin di Taiwan atau di Hong Kong, bahkan mungkin di Korea, kalau saya diam saja, saya tidak berbicara apapun, saya pikir orang sana asli. Pada suatu kejadian, saya mendapatkan sebuah kesempatan dari Tuhan untuk melayani di Macau. Saya nggak ngerti tempatnya di mana, gerejanya di mana. Pada waktu itu saya tiba di Macau, bingung kemana. Pada waktu itu handphone belum secanggih hari ini. Sudah ada Android, tetapi belum secanggih hari ini. Saya harus menghubungi bagaimana. Yang jemput saya, yang berjanjian dengan saya, nggak ketemu. Dan belum pernah ketemu, nggak kenal sebelumnya. Kemudian saya harus bertanya kan, untuk bisa mendapatkan tempat itu, saya harus bertanya kepada orang di sekitar situ, di mana alamat ini. Tapi saya nggak boleh sembarang bertanya, sebab saya punya keterbatasan di dalam bahasa. Saya nggak bisa ngomong di dalam bahasa asli mereka. Maka saya harus memilih orang yang tepat untuk menunjukkan di mana saya harus berada. Kemudian saya harus memilih orang Indonesia, dan saya harus yakin itu orang Indonesia. Maka ketika saya melihat di situ saya yakin itu orang Indonesia, maka saya menyapa, permisi, tolong tanya di sini tuh alamatnya di mana. Saya pakai bahasa Jawa lagi. Langsung orangnya kaget. Walah kok tak pikir orang sini loh. Tampangnya orang lokal, ternyata interlokal. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di sinilah yang terjadi, mendapatkan sebuah pemahaman bahwa nggak semua orang yang tampangnya sama, wajahnya sama, bodinya, postur tubuhnya sama, itu pasti kewargaannya sama. Di Indonesia saja kita melihat ada orang-orang asing yang lalu lalang di negeri kita. Tapi jangan salah sangka, kadang-kadang di antara mereka yang tampangnya berbeda, warna kulit berbeda, bahasanya mungkin tidak sama dengan kita, namun kenyataannya mereka adalah warga Indonesia. Dan sebaliknya,
Sebaliknya, ada orang-orang yang sama seperti kita, dari postur tubuhnya, dari warna rambutnya, dari warna mata kita ataupun bahasa kita, tapi ternyata mereka bukan warga Indonesia. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, nggak kenal, waktu jalan-jalan gitu ya, ketemu, ngobrol-ngobrol. Saya pikir orang Indonesia karena bisa berbahasa Indonesia, tapi ternyata ketika di dalam obrolan itu dia mengaku bahwa dia bukan orang Indonesia, dia justru warga negara asing. Padahal dia lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, tetapi ketika dia sudah cukup umur untuk memutuskan, untuk menetapkan di mana dia harus menjadi warga, maka dia memilih untuk keluar dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka sekarang akan mendapatkan sebuah kesimpulan di dalam hidup kita. Yang disebut sebagai warga Indonesia itu siapa? Sebagai warga negara Indonesia itu siapa? Yaitu mereka yang memiliki kewargaan sebagai warga negara Indonesia dan bersikap selayaknya sebagai orang Indonesia, yang setia dan menjunjung tinggi wibawa bangsa. Itulah bangsa Indonesia. Setuju ya? Nah, siapa yang disebut sebagai warga kerajaan surga? Yaitu mereka yang memiliki kewargaan sebagai warga kerajaan surga dan bersikap selayaknya sebagai warga surga, serta yang setia dan taat kepada Tuhan Allah sebagai satu-satunya Raja dan Tuhan di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba kita akan ambil sebuah contoh di dalam ayat Alkitab. Di dalam Lukas pasal 19, kita ambil beberapa ayat. Lukas 19, kita baca di dalam 12, ayat 12 dan 13. Lukas 19 ayat 12 dan 13. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada seorang bangsawan yang akan dinobatkan menjadi seorang raja yang berdaulat. Dia memanggil berapa orang? 10 hamba untuk diberikan sebuah kepercayaan pribadi tiap pribadi. Dia punya 10 hamba yang diberikan tugas khusus. Pada kenyataannya, dari 10 hamba ini, pada kenyataannya tidak 10 hamba yang mengaku dan merasa dirinya adalah hamba dari Tuhan ini. Di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-15 dan berikutnya sampai yang ke-21, di situ dikatakan bahwa ketika raja bangsawan itu sudah kembali sebagai raja, bukan sebagai bangsawan lagi, tetapi sebagai raja yang berdaulat, dia memanggil hamba-hambanya dan kemudian meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya. Hamba yang pertama memberikan sebuah bukti bahwa dia adalah seorang hamba yang berkenan di hadapan tuannya. Hamba yang kedua juga membuktikan dirinya sebagai hamba. Kemudian datang lagi hamba berikutnya. Hamba yang berikutnya ini justru berkata begini, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam satu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari apa yang dikatakan oleh hamba ini merasa dirinya bukan hamba dari tuannya. Sebab hamba ini tidak melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Dia menolak perintah dari tuannya. Dia bertindak berdasarkan apa yang menjadi pemahamannya sendiri. Dia merugikan tuannya dan dia tidak setia kepada tuannya. Sekalipun dia dipanggil untuk menjadi hamba dari tuannya, dia dipercaya dan dia diakui sebagai hamba dari tuannya, namun pada kenyataannya hamba ini tidak merasa perlu mentaati dari tuannya, sebab dia merasa bukan hambanya.
Dia adalah orang yang berbeda dari hamba-hamba yang lain, sehingga dia tidak perlu untuk setia. Dia tidak perlu untuk menghormati tuannya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba sekarang renungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini juga merasa bahwa diri kita ini adalah milik Kristus, umat Allah, warga kerajaan Allah, atau tidak? Kalau memang kita ini adalah umat Allah, kalau memang benar kita ini adalah warga kerajaan surga, maka kita akan taat. Kita akan taat kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan. Kita akan taat kepada Raja kita, satu-satunya Raja di dalam diri kita. Tetapi kalau kita merasa bahwa diri kita ini bukan hamba, bukan milik dari Kristus, bukan warga kerajaan Kristus, maka kita akan menolak semua perintah-perintah dari Raja kita. Kita nggak akan peduli dengan aturan-aturan dari Raja kita. Kita nggak akan peduli dengan kehormatan Raja kita. Kita nggak perlu setia kepada Raja kita. Sama seperti yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini. Dan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat akan memperlakukan hamba yang ketiga ini, hamba yang tidak setia ini, hamba yang jahat ini, hamba yang tidak mengakui dirinya sebagai hamba dari tuannya ini, sama seperti yang diperlakukan kepada orang-orang yang menolak dia sebagai Raja. Coba kita baca ini di dalam Lukas pasal 19 ayat ke-14 dan 27. Lukas 19 ayat 14 dan 27. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ayat 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, lihat di sini. Orang-orang yang tidak suka kepada raja ini, yang membenci kepada sang raja ini, itu sama kualitasnya, sama perilakunya, apa yang dilakukan dengan hamba yang tidak setia ini. Sama-sama memberontak, sama-sama tidak setia, sama-sama tidak menghargai, sama-sama tidak taat kepada sang raja. Dan itu akan menjadi hukuman, alasan untuk menghukum bagi orang-orang yang tidak setia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi di sini kan kita harus memberikan sebuah bukti. Kalau memang benar kita adalah seorang hamba, kalau memang benar kita ini adalah seorang hamba, maka kita harus membuktikan kehambaan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita terhadap Tuhan kita. Kalau memang benar kita ini adalah warga kerajaan surga, maka kita harus membuktikan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Coba kita bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 ini. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau mengaku bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, iman itu harus selaras dengan perbuatan kita. Iman itu harus membuktikan bahwa perbuatan kita ini membuktikan dari iman kita. Kalau tidak, sia-sia iman kita. Apa gunanya kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya cinta kepada Tuhan, saya punya Tuhan, yaitu namanya Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada gunanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, baik iman
maupun di dalam kita menjadi hamba kepada Tuhan, maupun kita ini menjadi seorang warga di hadapan Tuhan ataupun warga Indonesia, kita semuanya harus selaras, harus sesuai. Baik semuanya harus terbukti di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, di dalam pikiran kita. Semuanya harus selaras, semuanya harus sesuai. Kalau enggak ada gunanya buat kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagi warga kerajaan surga, berita kelahiran Sang Raja itu adalah berita yang sangat menggembirakan, merupakan kesukaan yang besar. Itu sebabnya para malaikat bergembira. Kita baca Lukas 2 ayat 13 dan 14. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para malaikat itu adalah penghuni kerajaan surga. Mereka bergembira, mereka bersukacita, sebab mereka sudah membuktikan bahwa ada kelahiran Kristus, ada kelahiran Raja di dalam kehidupan manusia. Maka kita pun juga seharusnya, sudah selayaknya juga bergembira. Segala pujian bagi Tuhan. Bersukacita sebab mereka melihat bahwa Tuhan Raja yang kita sembah sudah lahir di dalam kehidupan manusia. Dan sama seperti para malaikat, kita tadi sudah menyaksikan bagaimana kita seharusnya bersukacita, bergembira karena kehadiran Sang Raja di dalam kehidupan kita, umat manusia. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kewargaan kita sebagai warga kerajaan surga kita peroleh karena dan dari Tuhan Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita
dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Dialah yang membuat kita menjadi warga kerajaan surga. Dialah yang membuat hidup kita ini menjadi warga kerajaan surga. Sebelumnya kita ini bukan umat. Sebelumnya kita ini siapa? Secara jasmani kita bukan umat. Tetapi oleh karena kasih dan kemurahan hati Tuhan, kita boleh menjadi umat. Kita boleh menjadi warga kerajaan surga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tadi siang, tadi pagi, saya dan istri saya mendapatkan sebuah kabar sukacita. Ada seseorang yang bercerita begini. Tadi malam dia bermimpi. Dia bermimpi ketemu Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bukan orang Kristen. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia mendapatkan sebuah masalah di dalam mimpi itu, nggak jelas apa gitu. Dan dia berteriak, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dia berteriak, Tuhan Yesus. Terus saya tanya, kenapa kamu nggak berteriak kepada Tuhanmu, kepada nabimu? Nggak tahu. Tapi yang jelas, dia berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menjawab. Ketika teriakannya itu terdengar, dia itu mendapatkan sebuah jawaban bahwa dia adalah keselamatan yang dia cari. Dia melihat, dia nggak bisa melihat wajahnya, dia cuma bisa melihat ada seperti bulan, tetapi bersih. Terus kemudian di depan bulan itu ada sosok manusia, dan dia percaya kalau itu Tuhan Yesus. Tapi dia nggak bisa melihat ada raut wajahnya seperti apa. Dia cuma hanya melihat ada sosoknya dan bersinar begitu terang, begitu terang. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kami bersyukur mendengar berita sukacita ini, karena kabar sukacita ini pun terjadi. Dan seseorang di full timer juga berkata begini, ya bersyukur, kamu bersyukur, kamu harus bersyukur sebab tidak semua orang dipilih seperti kamu. Terus istri saya juga berkata begini, wah kami aja nggak pernah lo ngimpi Tuhan Yesus, ngimpi kedatangan Tuhan Yesus nggak pernah lo. Kamu didatangi Tuhan Yesus luar biasa. Terus dia bertanya, terus saya harus bikin bagaimana? Nah, kalau kamu memang percaya, tanggapi itu dengan percaya. Respon, percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ini kan kamu mencari, selama ini kan kamu berdoa jalan keselamatan. Ya ini loh jalan keselamatan yang sesungguhnya. Ini loh, kamu bersyukur kamu dapat, kamu terima. Bukan kami loh ya, bukan kami loh ya, tapi Tuhan sendiri yang datang kepada engkau. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lahir di dalam kehidupan kita, dan kita pun menjadi warga kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah lahir dalam hidup kita dan tidak terlahir dan bertumbuh di dalam hidup kita, maka kita nggak akan pernah menjadi warga kerajaan surga, di mana kita diakui sebagai warga kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kewargaan kita sebagai warga kerajaan surga itu kita peroleh karena kemurahan dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja, satu-satunya Raja di dalam kehidupan kita, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai warga kerajaan surga, wajib dan wajar buat setiap pribadi kita untuk sujud menyembah dan setia kepada Dia Sang Raja. Ibrani 1 ayat 6, 8 sampai ke 12. Ibrani 1 ayat 6 ayat 8 sampai 12. Dan
ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para malaikat harus sujud menyembah kepada Dia Sang Raja, sebab Dia adalah Raja yang berdaulat. Para malaikat adalah penghuni kerajaan surga. Yang mereka semua tahu bahwa siapa yang raja yang harus disembah, maka mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam ketaatan dan hormat kepada Tuhan. Para malaikat mengerti itu, dan kita pun juga harus paham tentang hal ini. Kalau memang benar kita adalah warga kerajaan surga, kita harus kenal siapa raja yang kita sembah. Kita harus paham siapa raja kita. Dan ketika kita mengerti hal itu, kita harus sujud menyembah kepada Dia dengan hormat dan setia kepada Dia, tanpa rasa terpaksa, tanpa rasa kita ini merasa kita ini tertekan, terbeban karena kita ini memiliki Tuhan dan Raja seperti itu. Tetapi kita dengan sukacita dan sukarela, dengan ikhlas dan penuh dengan pengabdian, kita sujud menyembah kepada Sang Raja kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia adalah Raja yang berdaulat. Dia adalah Raja yang berkuasa. Kuasanya itu mengatasi segala langit, kuasanya itu mengatasi segala bumi. Dikatakan firman Allah begini, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tuhan tetap berdaulat, sebab Dia adalah Raja yang sesungguhnya. Dia adalah Raja yang sesungguhnya. Tidak ada kuasa, tidak ada pemerintahan yang mampu menguasai Dia. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai ke 16. 1 Timotius 6 ayat 14 sampai 16. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Raja yang kita sembah adalah Raja yang berdaulat. Dia adalah kekal. Dia adalah pribadi yang ajaib. Dia adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, saya akan bacakan di dalam terjemahan yang lain. Bapak Ibu perhatikan di dalam Alkitabnya. Semoga saya nggak salah cara ngomongnya. Kalau salah, tolong dimaafkan. Piturku iki lakonono lan jogonen, supaya tetap murni tanpa cacat, nganti tekan dinone Gusti Yesus Kristus rawuh. Rawuhe bakal kelakon ing wektu sing katetepake dening Gusti Allah piyambak. Panjenengane dadi panguwasa tunggal, lan
Karayohanan, Karahayon, ratune poro ratu, lan gustine poro gusti. Mung panjenengane piyambak kang asipat gesang, kang dumung ana ing pepadang kang ora ketha dicedhaki dening wong. Ora ana wong sing tau lan sing bisa meleleng panjenengane. Deleng panjenengane iku kasaosan pakurmatan lan panguwasa ing selawase. Amin. Ya, maklum bukan dalang. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita, di dalam dunia ini ada banyak raja, ada banyak tuan, ada banyak penguasa, ada banyak orang hebat, ada banyak orang yang umur panjang, tetapi tidak satu pun di antara mereka yang berkuasa mengendalikan kematian. Semua raja mati, semua penguasa mati, sesehat apapun, sepanjang apapun umurnya, suatu saat pasti mati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, satu-satunya pribadi yang tidak takut dan tidak bisa diperintah oleh kematian, oleh maut adalah Sang Raja yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keren gak? Keren dong, kita punya Tuhan yang begitu keren, begitu hebat. Semua raja takluk kepada kematian. Raja kita nggak pernah takluk kepada kematian. Keren. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bergembira ketika kita hari ini mendengar ada sebuah kabar sukacita yang berasal dari kerajaan surga, bahwa telah lahir, sudah lahir, bukan akan, sudah lahir, sudah datang, dan bahkan sekarang pun melampaui segala masa, lahir dalam kehidupan kita, lahir di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan, orang-orang yang menolak kepada Tuhan, mereka pun dibuat mengerti bahwa kebenaran Sang Raja yang sesungguhnya hanya di dalam pribadi yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Raja yang kita sembah, Raja yang kita rindukan, dari kerajaan surga, Dia akan datang kembali buat kita, buat warga kerajaan surga yang masih ada di dalam bumi ini. Coba kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah berarti dari surga, dari kerajaan surga, situlah Raja penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan kita, Sang Raja itu yang disebut sebagai Raja penyelamat, itu akan datang kembali. Dia sudah datang sebagai manusia, dia sudah datang. Berita kedatangannya itu sudah kita dengar, sudah sejak lama, bahkan 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelum itu kabar itu sudah diperdengarkan dan sudah dibuktikan dengan kelahiran Kristus Yesus, di mana hari ini kita kembali memperingatinya, supaya kita ingat bahwa kabar itu bukan kabar bohong, pengharapan itu bukan pengharapan kosong, tetapi kabar itu adalah kabar gembira yang sangat menggembirakan, kabar sukacita yang benar-benar membuat kita ini bersukacita.
dan kabar itu diberikan kepada kita, maka akan datang kembali. Yesus sang Raja itu akan kembali kepada kita sebagai Raja yang berdaulat. Kalau dahulu dia datang sebagai manusia, maka kedatangan yang kedua nanti dia akan datang sebagai Raja yang berdaulat. Masih ingat tadi kisahnya tentang bangsawan yang mendapatkan kehormatan diangkat menjadi raja yang berdaulat? Masih ingat tadi di dalam Lukas, Injil Lukas? Itu kisahnya tentang Tuhan Yesus. Kedatangannya sebagai manusia ditolak oleh banyak orang, diragukan, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi banyak orang. Orang-orang yang menolak tidak mendapatkan sebuah kemurahan dari sang raja, tetapi orang-orang yang setia, hamba-hamba yang setia, yang membuktikan dirinya sebagai hamba yang setia, dia terus bekerja dan dia percaya, hamba-hamba ini percaya bahwa tuannya itu adalah seorang raja yang berdaulat. Dia percaya, mereka percaya, maka mereka bekerja begitu maksimal. Maka ketika tuannya itu datang kembali, dan datang bukan sebagai tuan biasa, tetapi dia datang sebagai raja yang berdaulat, yang memiliki kuasa untuk memberikan hukuman dan berkuasa untuk memberikan sebuah kehormatan, sebuah hadiah buat orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, pada waktu dia datang, raja itu datang dengan kuasa itu, maka hamba-hamba yang setia itu mereka mendapatkan hadiah-hadiah, sebuah kejutan-kejutan yang di luar nalar mereka, di luar logika mereka, di luar harapan mereka. Tetapi buat mereka yang meragukan kedaulatan dari sang raja ini, yang menolak dari sang raja ini, mereka mendapatkan sebuah hukuman, dihukum, dan mereka baru sadar bahwa ternyata bahwa raja yang mereka tolak itu ternyata berdaulat untuk memberi hukuman buat mereka. Tapi terlambat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hari ini kabar sukacita itu sampai kepada kita. Kita ini adalah orang yang bersukacita, sebab kabar itu sudah disampaikan kepada kita. Raja kita itu hadir di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita ini sujud menyembah kepada Tuhan. Dan pada saatnya nanti, ketika sang raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu datang kembali di dalam kehidupan kita sebagai raja yang berdaulat, dia akan membawa kita pulang ke rumah Bapa, ke kerajaan surga. Dan pada saat itulah kita akan mendapati bahwa diri kita benar-benar adalah orang yang sangat beruntung, sebab hanya orang yang menjadi warga kerajaan surga yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau bukan warga kerajaan surga, kita gak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena ada Kristus di dalam diri kita, karena ada Kristus di dalam Yesus di dalam diri kita. Yesus telah lahir dalam hidup kita. Dia yang menjadi jaminan buat kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita dibawa oleh Tuhan Yesus, dibawa oleh sang raja masuk ke dalam kerajaan surga, tidak ada satu malaikat pun yang bisa menghalangi kita. Tidak ada satu pasukan kerajaan surga yang mampu dan mau menghalangi kita. Sebab yang bawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah raja kita sendiri, sang raja
yang ajaib, yang berdaulat itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, betapa bahagianya kabar sukacita ini. Itu sebabnya Yesus perlu lahir dalam diri kita. Yesus perlu hidup di dalam diri kita. Yesus perlu menjadi besar dan berdaulat di dalam diri kita, sehingga kita benar-benar sujud menyembah kepada Dia. Dan kabar sukacita itu bukan cuma kita dengar kemudian kita lupakan, tetapi kabar gembira itu benar-benar menjadi nyata di dalam diri kita, sehingga kita pun bergembira. Bergembira. Lukas 1 ayat 46b dan 47. Lukas 1 ayat 46b dan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya orang-orang yang memahami bahwa dirinya adalah warga kerajaan surga yang benar-benar akan bergembira akan kelahiran Kristus di dalam dirinya. Sama seperti ketika bangsa Indonesia merdeka, hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi Indonesia, hanya orang-orang yang mencintai Indonesia saja yang benar-benar berbahagia ketika Indonesia merdeka. Tetapi orang-orang yang tidak mengasihi Indonesia, yang bukan warga Indonesia, mereka akan menolak kemerdekaan itu. Mereka akan sedih dengan kemerdekaan itu. Sama di dalam diri kita. Kalau memang benar kita ini adalah warga kerajaan surga, kelahiran Kristus itu menyukakan hati kita. Kelahiran Kristus itu akan membahagiakan kita. Sebab dengan kelahiran Kristus, kita akan bisa pulang ke rumah Bapa. Kita akan menjadi warga kerajaan surga yang tulen, yang sejati. Dan selama kita ada di dalam dunia ini, kita buktikan bahwa memang benar kita adalah warga kerajaan surga, di mana satu-satunya Tuhan Allah kita, satu-satunya Raja yang kita sembah hanyalah Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Saya dalam kebangkitan ini, kita menyanyi lagu ini bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian. Muliakan nama
kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari istimewa, di mana sekali lagi Tuhan mengingatkan kewargaan kita sebagai kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita sudah mendengar panggilannya. Kita sudah mendengar berita sukacita, kebahagiaan yang sangat menggembirakan. Dia hadir, bukan sekedar hadir. Dia berdaulat, dia bukan sekedar berdaulat. Penolong kita, yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kita perlu kembali sujud menyembah di hadapan Dia. Kita kembali perlu mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa Dia adalah satu-satunya Raja kita. Dia adalah satu-satunya Kristus dalam diri kita. Dia adalah satu-satunya Mesias bagi kita. Dia adalah Tuhan dan Tuhan bagi kita. Gak ada yang lain. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Dia yang layak diagungkan. Tidak ada yang lain. Kita masuk ke dalam doa kita. Berdoa pribadi tiap pribadi. Akui Dia sebagai Raja yang berdaulat. Akui Dia. Jangan menjadi bodoh seperti hamba yang memberontak kepada Tuhannya. Jangan menjadi bodoh seperti hamba yang tidak setia, yang jahat terhadap Tuhannya. Tetapi marilah kita menjadi hamba-hamba yang setia, yang menghormati, yang mengakui kedaulatan dari Tuhan kita. Akui Dia sebagai Raja. Akui Dia sebagai satu-satunya pemilik dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku sembah Engkau. Aku tinggikan Engkau Tuhan. Hello.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami seperti yang Engkau ingini, Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Tuhan. Terima kasih kabar gembira ini masuk di dalam kehidupan kami, dan Engkaulah satu-satunya Raja buat kami. Dan kami bersyukur karena sukacita yang dari Engkau. Dan sekarang Tuhan, biarlah kasih terus berkarya di dalam kehidupan kami, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.